Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah pada pagi hari ini kita bisa kembali bersilaturahim, bisa bertatap muka secara virtual atau melakukan aktivitas pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan walaupun dengan kondisi yang saat ini masih belum sesuai dengan harapan kita semuanya, namun mudah-mudahan kita tetap istiqomah, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita, dan juga kita berharap mudah-mudahan wabah Corona atau COVID-19 ini cepat selesai, cepat berlalu dengan berbagai macam tindakan ataupun dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh pemerintah, dan juga kita semuanya pun harus melakukan atau menjaga diri kita dari penyebaran COVID-19, yang mana ini semua merupakan salah satu cara ya, kita agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kita tahu bahwa yang namanya musibah, yang namanya wabah, yang namanya bencana itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita sebagai hamba Allah mampu atau tidaknya ya mensyukuri setiap apa yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan juga kita berharap mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur, sebagaimana yang Allah sampaikan, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmat bagimu. Tapi sebaliknya, kalau kamu kufur atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini merupakan hari pertama kita melakukan pembelajaran di semester 2 ya, atau di semester genap. Semester pertama kita sudah melangsungkan pembelajaran pun dengan sistem daring atau online ya. Nah, hari ini pun juga mengawali semester 2, kita pun masih tetap dalam kondisi menggunakan media ini sebagai sarana kita untuk melakukan pembelajaran. Tidak mengurangi rasa semangat dan optimisme kita bahwa pembelajaran dalam bentuk apapun ya, ini tetap harus kita lakukan di tengah kondisi yang belum memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara offline. Namun sekali lagi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap bersama-sama membangun optimisme bahwa apapun juga, bagaimanapun juga cara pembelajaran kita tetap semangat. Dan insya Allah dengan modal semangat itulah yang akan menjadikan kita tetap mau dan tetap ingin melakukan pembelajaran ya, walaupun rasa kangen kita ya, atau rasa ingin jumpa kita ya belum bisa kita salurkan ya, belum bisa kita laksanakan karena memang kondisi saat ini belum memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung. Tapi lagi-lagi kita harus membangun semangat kita agar bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini dengan sebaik-baiknya.
Hari ini pula kita mengawali pembelajaran kita secara online di semester 2, dan saya berharap anak-anak sekalian tetap menjaga komitmen untuk ikut pembelajaran walaupun sifatnya masih daring. Insya Allah pada semester 2 ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan Bapak sampaikan, dan itu sudah tertuang di dalam buku paket yang anak-anak sekalian miliki. Ya, ada beberapa tema yang akan kita bicarakan, yakni yang pertama adalah kita masuk ke bab 9, artinya melanjutkan pembahasan dari bab yang kemarin. Bab 9 itu tentang memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Di situ kita berbicara tentang sholat Jumat, ya, baik itu pengertian sholat Jumat, kemudian ketentuan ya, sholat Jumat, dan juga keinginan dari kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian langsung kita beranjak ke bab 10, kita membahas tentang Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Ini kita akan sama-sama mempelajari tentang ketentuan sholat jamak maupun ketentuan sholat qashar. Ya. Kemudian keinginan kita untuk bisa memahami maupun melaksanakan sholat jamak dan sholat qashar. Nah, kemudian kita lanjut ke bab 11, itu tentang kisah hijrah ke Madinah, ya, di mana kisah ini adalah kisah yang sangat membanggakan, yaitu yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini diceritakan tentang apa yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah atau melaksanakan hijrah. Kemudian bagaimana kondisi kota Yathrib, kota di mana tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, ya. Kemudian bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terpenting adalah bagaimana dakwah Rasulullah atau bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun dakwah di kota Madinah, yang mana ini adalah kota di mana Rasulullah meletakkan, ya, puing-puing, ya, Rasulullah meletakkan pilar-pilar, ya, pilar-pilar perkembangan dakwah itu sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami sama-sama, bahwa bagaimana Rasulullah SAW membangun dakwah di Madinah, di mana saat itu Rasulullah melaksanakannya baik itu secara syir maupun secara jarnya, ya, secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Kemudian kita lanjut pada bab yang ke-12, itu berbicara tentang Khulafaur Rasyidin, ya, atau penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita akan berbicara tentang 4 khalifah, ya, Khulafaur Rasyidin, karena mereka 4 inilah yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Yakni yang pertama kita bicara tentang bijaksana dan tegasnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita bicara tentang Umar bin Khattab dengan ketegasan dan pemberaninya. Kemudian kita bicara tentang Utsman bin Affan, ya, yang baik hati dan dermawan. Kemudian kita bicara tentang Ali bin Abi Thalib, cerdas dan sabar. Ya. Nah, dari 4 Khulafaur Rasyidin ini, mereka masing-masing memiliki kelebihan. Ya, ya, di mana mereka ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, dan mereka inilah orang-orang yang membantu perjuangan Rasulullah SAW dari mulai Rasulullah berdakwah sampai meninggalnya Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, ya, di bab 13 itu
kita akan berbicara tentang hakikat ikhlas, sabar, dan pemaaf. Karena dengan sifat inilah insya Allah kita akan menjadi lebih damai dalam hidup ini. Nah, di situ kita akan berbicara tentang Quran surat An-Nisa ayat 146. Kemudian ada surat Al-Baqarah ayat 153. Kemudian surat Al-Imran ayat 134. Nah, di bab 13 ini kita akan memahami ya Quran surat An-Nisa ayat 146, kemudian Al-Baqarah 153, kemudian Ali Imran ayat 134, disertai dengan hadis-hadis yang terkait dengan ayat-ayat tersebut. Nah, kemudian bagaimana kita memahami perilaku sabar, perilaku ikhlas, dan perilaku pemaaf. Yang mana sifat-sifat ini merupakan sifat yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah 13 bab yang akan kita bahas di semester 1 dan semester 2. Khusus untuk semester 2 ini kita akan membahas kurang lebih 5 bab ya, 5 bab. Nah, saya berharap anak sekalian bisa mengikuti pembelajaran kita selama 1 semester ini dengan baik, dengan benar, dengan istiqomah, dan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera mengangkat virus corona ini dari khususnya di Indonesia ya, dan menjadikan kita orang-orang yang tetap melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Ingat pesan ya, tetap menggunakan masker, cuci tangan ya, jaga jarak, dan menghindari kerumunan-kerumunan ya, karena itulah yang menjadi sebab jadi sebab penyebaran virus corona. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tetap semangat belajar ya, semangat melaksanakan aktivitas, dan juga jangan lupa jaga sholat kita, jaga ibadah kita, karena itulah kekuatan kita saat ini. Jadi Bapak seringkali mengatakan bahwa kekuatan kita hari ini adalah kekuatan doa. Ya, berbagai macam ikhtiar sudah kita lakukan ya. Berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah virus ini sudah kita lakukan. Nah, ikhtiar sudah kita lakukan. Tinggal bagaimana kekuatan doa kita ini yang bisa mengetuk pintu langit. Semoga Allah turunkan keberkahan di dalamnya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk mengawali semester 2 ini ya, sebagai bentuk penyemangat buat kita semuanya. Dan Bapak tetap ingin sampaikan bahwa insya Allah pembelajaran kita masih menggunakan YouTube sebagai salah satu medianya. Nanti kalau ada yang mau bertanya atau yang lainnya bisa di chat di bawah ini ya, di kolom chat ya. Kemudian juga jangan lupa untuk tetap absen ya, karena ini akan sebagai bahan Bapak untuk melihat siapa siswa-siswa Bapak yang melaksanakan atau mengikuti pembelajaran. Absen ya, like and subscribe ya, dan juga mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang tetap menjaga ya, perilaku kita, aktivitas kita yang tetap istiqomah dalam menjalankan semuanya. Terima kasih, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Tetap semangat, titip salam buat orang tua ya, dan juga keluarga yang ada di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang mau melaksanakan aktivitas sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk dan contoh dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Allahumma muwaffiq summa ya thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.